Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Aprita Maulida, mahasiswi program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi yang berjudul Manajemen Global dari Bapak Abdul Muta'ali sebagai dosen pengampu pengantar bisnis. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Eli Septianawati, Indah Lianti, Novita Anggraini, Sari Mulyayani, dan saya sendiri Sri Putra Brita Maulida. Tentu saja, pada awal materi ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen global. Apa sih itu manajemen global? Manajemen global adalah evolusi manajemen dari yang dulu hanya memerintah serta mengawasi, sekarang ini ditambah menjadi pelatih bagi semua karyawan agar dapat bersaing secara global, secara internasional, secara mendunia. Manajemen global juga dapat diartikan segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan sumber-sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Cakupan fungsi operasional dari manajemen global terdapat 5 bagian. Yang pertama ada manajemen sumber daya global, kedua manajemen operasi global, yang ketiga manajemen keuangan global, yang keempat manajemen pemasaran global, dan yang terakhir adalah manajemen informasi global. Selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja sih yang dimaksud dengan fungsi operasional dari manajemen global tersebut. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia global. Alasan diperlukannya manajemen sumber daya manusia global adalah rekrutmen dan seleksi tenaga kerja tidak lagi terbatas pada satu negara saja, tetapi bisa dari berbagai negara. Inilah yang dimaksud dengan global, mendunia, internasional, menyeluruh. Sisi positifnya, masyarakat lokal dapat terekrut untuk bekerja dalam perusahaan multinasional tersebut. Namun sisi negatifnya, jika kualifikasi yang dimiliki masyarakat lokal tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan multinasional tersebut, masyarakat lokal tidak dapat bersaing dengan calon tenaga kerja yang berasal dari negara lain. Dan akhirnya masyarakat lokal hanya dapat terserap sebagai tenaga kerja yang tanpa keahlian yang pada umumnya bekerja sebagai buruh kasar. Hal ini sering sekali terjadi, banyak sekali terjadi di negara kita Indonesia. Banyak negara-negara, banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh negara asing di Indonesia, namun tenaga kerjanya juga berasal dari negara asing, bukan dari negara kita sendiri. Padahal perusahaan tersebut berdiri di tanah kita, di negara kita. Kenapa kita tidak bisa? Ya karena kita tidak memiliki kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut, sehingga banyaklah terjadi pengangguran di Indonesia. Sehingga penting sekali meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada manajemen operasi global. Desain pabrik, pembelian bahan baku produksi, hingga pendistribusian barang tak lagi terbatas di satu negara saja. Hal ini memberikan konsekuensi adanya proses pengaturan produksi yang tidak mudah, karena akan berkaitan erat dengan regulasi antar negara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sebuah perusahaan multinasional Amerika yang beroperasi di Indonesia mungkin saja membeli bahan baku dari Cina untuk kemudian diproses di Indonesia dan kemudian dipasarkan ke India. Manajemen keuangan global. Kegiatan pendanaan dan investasi tidak terbatas pada satu negara saja. Ingat, global, internasional. Konsekuensinya akan terjadi transaksi keuangan yang melibatkan paling tidak 3 jenis mata uang yang berbeda-beda. Tidak hanya saja rupiah, tidak hanya saja dolar, tapi bisa langsung sekaligus 3. Perbedaan nilai tukar yang berubah-ubah akan menyebabkan manajemen keuangan sebuah perusahaan multinasional perlu
memahami dampak perbedaan nilai tukar ini terhadap proses penganggaran yang mereka lakukan dan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi resiko akibat terjadinya fluktuasi nilai tukar antar mata uang asing dan juga perubahan kebijakan mengenai keuangan di berbagai negara. Manajemen pemasaran global. Perusahaan perlu memahami bahwa produknya yang dipasarkan ke berbagai negara di belahan dunia. Oleh karena itu, perilaku konsumen di berbagai negara akan sangat berbeda-beda. Selain itu, strategi pemasaran yang harus diterapkan di berbagai negara juga perlu mengikuti budaya yang berbeda-beda. Definisi kepuasan konsumen untuk setiap negara juga bisa jadi berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Sangat perlu survei dan sangat perlu informasi mengenai tersebut. Dan yang terakhir ini adalah mengenai manajemen informasi global. Berkaitan dengan slide-slide sebelumnya, informasi mengenai pasar, pesaing, harga, regulasi, hingga informasi mengenai budaya masyarakat setempat perlu dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan multinasional agar setiap keputusan yang diambil untuk mengelola perusahaan selalu tepat. Sampai sudah kita pada slide terakhir. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.